Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Udah lama kita nggak mereview alur cerita film pembunuhan dan pembantaian. Bagi kalian yang suka genre horor ataupun psikopat ya, review film kita kali ini cocok banget ya untuk kalian tonton. Film ini berjudul The Slaughterhouse Killer yang dirilis tahun 2020 kemarin ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ya ke alur ceritanya. Film dimulai pada suatu kota terpencil. Di sana ada seorang pria gemuk yang bernama Box. Sehari-hari ia bekerja sebagai tukang jagal hewan ya di suatu tempat penjagalan. Kalau kalian yang nggak tahu istilah jagal, sebut saja tukang potong hewan ya. Box yang hidup seorang diri melakukan kegiatannya seperti hari-hari biasanya. Sudah 15 tahun ia bekerja di rumah jagal di kota itu. Suatu hari, Box dipanggil bosnya untuk melatih seorang anak baru yang akan bekerja di sana. Anak baru itu bernama Nathan. Box mengajarkan apa-apa saja yang harus ia kerjakan di rumah jagal itu. Mulai dari membersihkan darah hewan, memotong sapi dan babi, membersihkan isi perut hewan itu, hingga pemotongan bagian-bagian lainnya. Box merasa Nathan sangat cocok dengannya sebagai seorang teman. Kemudian mereka pergi untuk makan siang di sebuah restoran di dekat tempat kerja mereka. Asik-asik mengobrol, datanglah salah seorang pekerja lain dari rumah jagal itu. Orang itu bernama Blake. Ia berkata kepada Nathan, "Kau tahu kenapa ia dipanggil dengan nama Box?" "Ya, karena ia adalah seorang pecundang." Nathan kemudian berkata kepada Box, "Apa kau mengenalnya?" Box pun menjawab, "Ya, dia adalah orang yang sangat menyebalkan." Nathan pun berkata, "Seseorang harus memberinya pelajaran." Box pun setuju dengan perkataan Nathan itu. Keesokan harinya, Blake dan dua orang temannya mendatangi Nathan yang sedang membersihkan lantai tempat kerjanya. Sebagai seorang senior di tempat itu, Blake ingin memberikan salam perkenalan kepada Nat. Dua orang temannya langsung memegangi Nathan, kemudian Blake memaksa Nathan untuk memakan otong babi yang ia bawa. Tidak bisa berbuat apa-apa karena dipegangi oleh dua orang itu. Otong babi pun sudah berada dalam perutnya Nat ya. Bangke. Scene pun berlanjut ya. Selagi beristirahat, Nathan menceritakan kepada Box apa yang ia alami sebelumnya. Box berkata, "Kau harus membuktikan kepada Blake siapa bos sebenarnya. Jika tidak, ia akan terus mempermainkanmu." Nathan pun setuju ya dengan perkataan Box. Mereka berdua yang berencana ingin memberikan pelajaran kepada Blake mendatangi rumahnya. Blake yang tampak asik menonton kartun kesayangannya mendengar ada yang membunyikan bel. Kemudian ia mencoba untuk membukakan pintu. Box yang sudah berada di depan pintu langsung menghajar Blake. Kemudian memeganginya dan menyuruh Nathan untuk menghajarnya. Tidak sampai di situ saja, ia juga menyuruh Nathan untuk menghabisinya dengan pisau yang ia bawa. Nathan pun masih ragu-ragu ya untuk membunuh Blake. Namun Box mendorong orang itu dan langsung menghabisinya. Ia menusuk orang itu berkali-kali tanpa ada rasa belas kasihan. Dan terakhir, ia menguliti kepala Blake sebagai kenang-kenangan. Mantap kali ya. Untuk menghilangkan jejak kematian Blake, mereka berdua membawa jasad orang itu dan memasukkannya ke dalam mesin penggiling daging di tempat mereka bekerja. Blake yang sudah menjadi daging halus ya, dibuang ke sungai di kota itu. Beberapa hari kemudian, tampak Box dan Nathan berada di sebuah rumah ya. Tanpa alasan yang jelas, ia menghabisi nyawa seorang perempuan. Mencekik perempuan itu sampai ia mengembuskan nafas terakhirnya. Jasad perempuan itu juga dimasukkan ke mesin penggiling daging dan dia dibuang ke sungai yang sama. Scene pun berlanjut. Nathan dan Box sedang merayakan ulang tahunnya Trace. Trace ini adalah pacarnya Nathan ya. Mereka bertiga asik bercanda gurau dan menikmati momen indah itu. Box menganggap Nathan sudah sebagai saudaranya sendiri dan ia pun senang akan hal itu. Mereka berdua kembali menjalani hari-harinya di tempat mereka bekerja. Nathan yang membutuhkan biaya tambahan untuk hidup mencoba mencari kerja sampingan dengan menolong orang-orang di kota itu. Pada hari itu, ia menolong seorang wanita tua bernama Nyonya Henderson. Wanita itu menceritakan suaminya yang tewas di Korea. Kemudian Nathan membersihkan genteng rumah orang itu dan menemukan sebuah mainan. Kemudian ia memberikan mainan itu kepada cucunya Nyonya Henderson. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Nathan pun pamit untuk pulang.
Sesampai di rumah, Nathan tidak mengetahui Box sudah berada di rumahnya. Trace pun mengajaknya untuk berbicara dan berkata, kenapa ia masih berada di sini. Nathan pun menjawab, sejak kapan ia berada di sini dan sudah berapa lama? Trace pun menjawab kembali ia berada di sini dari sore tadi. Aku pun terus menyindirnya, tapi ia tidak mau beranjak dari sini, dan itu membuat aku takut. Mendengar hal itu, Nathan pun menyuruh Box untuk pergi dari rumahnya dan Box pun mengerti akan hal itu. Sebelum mereka tidur, Trace mengatakan kepada Nathan bahwa Box terlihat tidak seperti orang pada umumnya. Dan ketika Trace membicarakan tentang keluarganya, Box terus menghindar tentang obrolan itu. Trace pun berkata kembali ia tidak ingin Box menganggap mereka sebagai keluarganya, tetapi cukup sebagai rekan kerja saja. Keesokan harinya, Box dan Nathan yang berjanji untuk pergi ke suatu tempat dan di sini mereka sudah sampai di sebuah rumah tua. Nathan yang penasaran mencoba bertanya kepada Box, ada apa di sini? Box pun menjawab, tidak ada yang perlu kau takuti, hanya sebuah proyek kecil yang ia kerjakan. Mereka masuk ke dalam. Di sebuah ruangan di rumah itu tampak sebuah peti yang terkunci. Box pun memasukkan daging halus yang ia bawa ke dalam peti itu. Box pun menyuruh Nathan untuk mendengar sesuatu. Sambil tertawa, ia memasukkan kembali sisa daging yang ia bawa. Kemudian ia membuka peti itu dan berkata, "Say hey Mr. Henderson." Ya, dan ternyata itu adalah suami wanita yang ditolong Nathan sebelumnya Nathan pun terkejut melihat ada seseorang yang berada di dalam peti itu. Dengan mata yang tertutup dan mulut yang penuh darah lelaki itu tampak meronta-ronta. Jadi laki-laki ini dijadikan semacam peliharaan oleh si Box ini. Dan ia pun menikmati erangan dari laki-laki tua itu. Sadis sekali si bangke ini. Nathan yang tidak kuat melihat hal itu langsung pergi meninggalkan Box. Ia merasa ada sesuatu yang salah dengan apa yang ia kerjakan saat ini. Scene pun berlanjut. Tampak Box dan Nathan sudah berada di suatu hutan. Ia melihat sepasang kekasih sedang bermesraan di tempat itu. Mereka pun menghampiri dua orang itu dengan membawa sebuah senapan, tali, dan pisau. Sesampainya di tempat kedua orang itu, Box pun menodongkan senjatanya. Ia menyuruh wanita itu untuk mengikat lelaki di sampingnya dan menyuruh Nathan untuk mengikat wanita itu. Sambil terus menodongkan senjatanya, Box berkata kepada kedua orang itu, "Jika salah satu dari kalian meronta-ronta, biarkan." Dan peluru pun langsung bersarang ke tubuh wanita itu. Melihat kekasihnya kesakitan, laki-laki itu terus menangis dan terus memohon kepada Box. Box yang senang akan hal itu kembali menembaki wanita tadi, dan darah pun mengenai wajah laki-laki malang itu. Sambil tertawa puas, Box menyuruh Nathan untuk menghabisi lelaki itu. Berkali-kali ia menikam orang itu sampai darah menyembur ke tubuhnya. Ternyata aksi mereka terlihat oleh cucunya Nyonya Henderson. Box pun kembali menyuruh Nathan untuk menghabisi anak itu agar tidak ada bukti akan pembunuhan yang mereka lakukan. Nathan yang tidak tega untuk membunuh bocah itu terus dipaksa oleh Box, karena jika tidak, Trace akan mengetahui apa yang mereka lakukan selama ini. Jadi untuk menghilangkan bukti, ia harus menghabisi anak itu. Box yang menikmati pembunuhan mereka mencoba untuk menghabisi anak itu dengan golok yang ia bawa. Namun Nathan menghentikannya dan ia terpaksa melakukannya sendiri. Peluru pun bersarang ke tubuh anak itu. Setelah menikmati pembunuhan yang mereka lakukan, mereka pun pulang dan sampai di rumah Nathan. Nathan merasa apa yang ia lakukan selama ini dengan Box adalah salah, dan ia ingin berhenti dari aksinya itu. Box tidak terima dengan keputusan Nathan, dan terjadilah perdebatan antara mereka. Box berkata, "Ini tidak bisa berakhir begitu saja. Kau terlibat di dalamnya sama sepertiku." Nathan pun menjawab, ia tidak bisa lagi untuk ikut dengan Box karena ini semua bukan hal yang ia inginkan. Kemudian Box pun menjelaskan alasannya menghabisi orang-orang ini. Itu semua karena ia merasa mereka semua menatapnya seperti makhluk yang hina. Namun itu semua hanya alasan Box Setelah perdebatan yang panjang, Box pun mengancam,
Apa yang akan terjadi jika Trace mengetahui apa yang mereka lakukan selama ini? Nathan yang marah mendengar Box membawa-bawa nama Trace langsung mengancam Box. Ia berkata, jangan coba-coba libatkan dia, atau kau akan mati. Box pun tertawa dan ia pergi meninggalkan Nathan. Keesokan harinya, Box bekerja tidak seperti biasanya. Ia bekerja dengan asal-asalan akibat dari pertengkarannya dengan Nathan. Hal itu membuatnya depresi karena kehilangan teman untuk membunuh. Ia pun dipecat dari pekerjaannya. Tidak terima akan hal itu, ia pun pergi ke rumah Nathan dan menemui Trace. Ia menceritakan apa yang ia alami. Trace mencoba menghibur Box dengan membuatkannya sebuah makanan. Nathan yang tampak sudah sampai di rumahnya memanggil-manggil pacarnya. Ia mencari di semua ruangan namun tidak menemui Trace. Dan ia pun terkejut melihat Trace yang sudah berlumuran darah di kamar mandi rumahnya. Di samping jasadnya Trace terdapat tulisan Slaughterhouse yang berarti rumah jagal. Mengetahui ini semua adalah perbuatan Box, Nathan pun langsung pergi membalaskan dendamnya. Sesampainya di rumah jagal itu, ia terus mencari-cari Box. Namun Box yang mengetahui Nathan sudah berada di sana langsung memukulnya dan menyeretnya ke kamar mandi dan terus menghajarnya. Ia pun tidak sadarkan diri ya. Nathan pun terbangun dan ia sudah berada di sebuah ruangan dan ternyata itu di rumah tua tempat mereka berkunjung sebelumnya. Ia mencoba kabur dari tempat itu, namun kakinya sudah dirantai oleh Box. Dengan rantai itu, Box mencoba membunuh Nathan. Namun Nathan berhasil ya melawan dan membalikkan keadaan. Box pun terbunuh dengan sangat cantik ya. Ya, akhirnya sang psikopat kita menemui ajalnya ya. Film selesai dan tamat. Ya, gimana review film kita kali ini? Semoga kalian semua menikmati dan terhibur ya. Cukup sekian dulu review film kita kali ini. Tetap support dan dukung kita terus dengan subscribe channel ini. Salam dari kita, Red Review.